Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika buat adik-adik dan sahabat matematika sekalian. Jadi pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang turunan fungsi mengenai kemonotonan fungsi dan fungsi maksimum atau minimum. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, kita mau menemukan titik stasioner suatu fungsi dan kecekungannya dengan menggunakan konsep turunan. Yang kedua, menemukan interval kemonotonan dan titik belok suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Oke, kita langsung kepada konsep yang pertama tentang kemonotonan fungsi. Jadi kemonotonan fungsi ini sebenarnya kita mempelajari tentang apakah fungsi itu berada pada posisi yang monoton atau mengalami perubahan. Perubahan dalam hal ini apakah fungsi itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan yang biasa kita istilahkan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Oke, untuk fungsi naik biasanya kita gambarkan seperti ini ya. Kalau untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ketika kita mendaki gunung, ketika kita naik gunung itu maka bisa dikategorikan sebagai fungsi naik. Ya, contoh lain misalnya ketika kita lihat ada eskalator yang naik, ya, maka bisa kita nyatakan sebagai fungsi naik. Ya, sebaliknya ada fungsi turun. Fungsi turun itu bisa kita ilustrasikan juga ketika kita turun gunung atau melihat eskalator dalam posisi turun ya. Nah, itu terkait fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian kita masuk pada kaitannya dengan turunan. Nah, kalau kita perhatikan gambar fx sama dengan 9 kurang x kuadrat berikut, nah akan kelihatan di sini bahwa fungsi 9 kurang x kuadrat ini akan memberikan dua fungsi, ada fungsi naik dan fungsi turun. Ya, jika x kurang dari 0, ya artinya dia di sebelah kiri, kita perhatikan x-nya kurang dari 0. Perhatikan di situ kalau x-nya kurang dari 0 berarti 0 negatif ya apa? Negatif semua ya. Sedangkan untuk yang positif berada di sebelah kanan. Nah, jika x kurang dari 0, maka turunannya itu pasti lebih besar dari 0. Nah, di sini grafiknya kita bisa lihat grafik naik ya. Grafik naik sehingga kita katakan bahwa fungsi ini adalah fungsi naik ya. Nah, sebaliknya di sebelah kanan itu x-nya lebih besar dari 0, artinya x-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka turunannya itu akan menghasilkan turunan f aksen kurang dari 0. Nah, grafiknya ini kalau kita lihat adalah grafik yang menurun sehingga kita katakan sebagai fungsi turun. Oke, kita lihat sifat-sifatnya. Sifat fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x elemen i, maka yang pertama, jika f aksen x lebih besar dari 0, maka fungsi selalu naik pada interval. Ya, dalam hal ini kalau ada suatu fungsi, kalau turunannya lebih besar dari 0, maka fungsi itu dikatakan sebagai fungsi naik ya. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi selalu turun. Dalam hal ini artinya jika fx suatu fungsi, maka turunan pada fx itu kurang dari 0, maka fungsi itu dikatakan fungsi turun. Yang ketiga, jika f aksen x lebih besar sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah turun pada interval i. Yang keempat, jika f aksen x kurang dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah naik pada interval i. Ya, jadi ini ada 4 sifat yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal fungsi naik dan fungsi turun. Oke, kita langsung lihat pada contoh soal.
Contoh 1. Tentukan interval dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x agar fungsi naik. Ya, jadi di sini kita diminta untuk menentukan interval dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x sehingga fungsinya adalah fungsi naik. Oke, kita selesaikan. Ingat konsepnya, kalau fungsi naik berarti turunannya lebih besar sama dengan turunannya lebih besar dari 0. Ya. Oke, f aksen x lebih besar dari 0, jadi kita tinggal turunkan dari fungsinya. Berarti turunan dari fungsinya adalah 2x kurang 4, lebih besar dari 0. Oke, pindah ruas menjadi 2x lebih besar dari 4 ya. Pindah ruas ya, yang negatif 4 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 2x lebih besar dari 4, berarti x lebih besar dari 2. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa fungsi akan naik pada interval x, di mana x lebih besar dari 2, x adalah elemen real. Oke, kita lanjut pada contoh 2. Nah, contoh 2 ini saya berikan soal yang sama. Soal yang sama, hanya dia di sini kita menentukan agar fungsinya turun ya. Tentukan interval dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x agar fungsi turun. Nah, pemberian contoh ini dengan contoh yang sama supaya adik-adik dapat bisa membedakan di mana letak perbedaan dari penyelesaian untuk fungsi naik dan fungsi turun. Jadi perbedaannya cuma di syaratnya ya. Kita ketahui tadi kalau fungsi naik syaratnya turunannya lebih besar dari 0, sedangkan untuk fungsi turun syaratnya adalah turunannya lebih kecil dari 0. Oke, kita tinggal selesaikan. Prosesnya sama, f aksen x kurang dari 0, turunannya adalah 2x kurang 4 kurang dari 0, pindah ruas 2x kurang dari 4 sehingga x kurang dari 2 ya. Di situ perbedaannya. Kalau di contoh 1 x lebih besar dari 2, contoh 2 x kurang dari 2. Oke, jadi fungsi akan turun pada interval x di mana x kurang dari 2, x elemen real. Oke, jadi mudah saja ya, tinggal kita turunkan lalu kita kita lihat dulu syaratnya lalu kita turunkan ya. Oke, kita lanjut pada contoh 3. Tentukan interval dari fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 5x tambah 10 agar fungsi naik. Nah, kita selesaikan. Syaratnya fungsi naik sama kayak tadi, turunannya lebih besar dari 0. Oke, kita turunkan. Turunannya adalah x kuadrat kurang 4x kurang 5 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita perlu faktorkan ya untuk kita mendapatkan nilai-nilai dari x. Nah, pemfaktorannya adalah x tambah 1 dikali x kurang 5 lebih besar dari 0. Nah, di sini berarti kita jadikan dulu pembuat 0. Artinya x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Kita jadikan pembuat 0 ya untuk memudahkan. Nanti sebentar baru kita masukkan kembali. Di sini berarti x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan 5. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai x-nya, maka kita perlu membuat garis bilangan untuk menguji nilai-nilai x yang diperoleh agar memenuhi syarat ya. Ini syarat dari f aksen x itu lebih besar dari 0. Oke, perhatikan. Kita buat garis bilangan yang menyatakan nilai x min 1 dan 5. Ya. Min 1 dan 5. Nah, perhatikan di sini ada tiga ruas kiri, tengah, dan kanan ya. Nah, sekarang kita mau uji bilangan-bilangan apa yang ada di antara dua bilangan min 1 dan 5, lalu kita ujikan pada f aksen x lebih besar dari 0 atau x kuadrat kurang 4x kurang 5 lebih besar dari 0. Nah, sekarang perhatikan, antara min 1 dan 5 itu kita pilih satu bilangan. Nah, misalnya bilangan yang kita pilih adalah 0 ya. Bilangannya bisa sembarang kita pilih. Di situ ada 0, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi untuk memudahkan penyelesaiannya, kalau saya pilih 0 ya. Kalau adik-adik mau pilih yang lain boleh juga.
Nah, kalau kita pilih 0, ketika kita masukkan pada turunannya, maka 0 pangkat 2, 0. Dikurang 4 kali 0, 0. 0 kurang 5, negatif 5. Nah, negatif ya. Berarti antara ruas min 1 dan 5 itu, bilangan apapun yang kita ambil, hasilnya akan negatif. Sehingga kita bisa tuliskan di situ dengan simbol negatif. Ya, simbol negatif. Simbol negatif ini menunjukkan bahwa hasil dari f aksen x itu kurang dari 0, ya, karena dia negatif. Oke, selanjutnya kita uji lagi sebelah kiri. Kalau kita ambil sebelah kiri berarti negatif 2. Tetapi pada dasarnya kalau kita sudah dapat negatif di tengah, berarti di ruas kiri dan kanannya itu pasti positif, ya, pasti positif. Coba kita ambil salah satunya, misalnya negatif 2. Sini negatif 2 pangkat 2 itu 4, dikurang 4 kali negatif 2, 4 kali negatif 2, 8, berarti 4 tambah 8, 4 tambah 8, 12, 12 kurang 5, 7. 7 itu lebih besar dari 0, berarti positif, ya. Ya. Yang di sebelah ruas kanan kita ambil 6, sama 36 dikurang 24 kurang 5 juga positif, ya. Nah, dalam hal ini karena positif itu artinya lebih besar dari 0, maka kita bisa katakan bahwa daerah-daerah interval yang memenuhi itu adalah di ruas kanan dan ruas kiri, karena fungsinya adalah syarat, fungsinya itu dipersyaratkan sebagai f aksen x harus lebih besar dari 0, ya. Lebih besar dari 0 artinya dia bilangannya adalah bilangan positif, ya. Oke, dengan demikian berarti intervalnya itu akan naik pada x kurang dari min 1 atau x lebih besar dari 5, ya. Di ruas sebelah kiri kurang dari min 1 dan di ruas sebelah kanan x lebih besar dari 5. Oke, kita lanjut pada contoh 4. Nah, contoh 4 sama juga contoh yang saya berikan pada contoh 3, hanya fungsinya ditentukan agar fungsinya adalah fungsi turun. Ya, penyelesaiannya sama, hanya syaratnya yang berbeda. Kita tinggal masukkan syaratnya, yaitu syaratnya turunannya lebih kecil dari 0. Kita masukkan sama, ya. Sama, kita buat pembuat nolnya. X tambah 1 sama dengan 0, X kurang 5 sama dengan 0, X nya min 1 dan X nya sama dengan 5. Oke, sekali lagi setelah ini kita buat garis bilangan antara 1 dan 5, min 1 dan 5. Lalu seperti pengujian tadi, kita ambil 0, kita masukkan pada fungsinya. Nah, ketika kita masukkan 0, ternyata hasilnya negatif 5, kurang dari 0, maka kita tulis negatif. Nah, sebenarnya di sini sudah kelihatan, ya, bahwa dia negatif kurang dari 0 itu ya terpenuhi, berarti disitulah fungsinya. Tapi kalau mau uji yang lain boleh. Ketika kita uji yang lain, di sini kita dapat positif dan di ruas kanan kita dapat positif juga. Jadi fungsi ini akan turun pada interval di antara min 1 dan 5, ya. Jadi dia terletak di antara min 1 dan 5. Oke, kita lanjut pada contoh 5. Tentukan interval fungsi naik dan turun fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 12x kuadrat tambah 18x kurang 3. Kita selesaikan. Turunannya adalah 6x pangkat 2 kurang 24x tambah 18. Nah, 6-nya kita bisa keluarkan, artinya karena semua bisa dibagi dengan 6, berarti 6x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, untuk menentukan interval naik atau turun, kita buat pembuat nolnya terlebih dahulu, ya. Seperti tadi kita buat pembuat nolnya. Setelah itu kita periksa lagi turunannya di sekitar titik pembuat nol. Oke, kita buat pembuat nolnya. 6x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Masing-masing dibagi 6, sehingga hasilnya x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan, kita peroleh x kurang 3 dikali x kurang 1 sama dengan 0. Nah, diperoleh x sama dengan 3 atau x sama dengan 1, ya. Kemudian kita pembuat
kita buat garis bilangannya ya. Kita buat garis bilangannya seperti ini. Nah, kemudian kita tulis 1 dan 3 ya. Nah, sekarang kita mau uji. Kita uji lagi ya. Kalau kita uji, kita pilih di situ yang pertama, kita mulai dari tengah. Tengah antara 1 dan 3, di bilangan di tengah itu adalah bilangan 2, jadi bisa kita uji pada f aksen x. Nah, kita uji pada f aksen x, bilangan 2-nya kita lihat menghasilkan nilai apa? Apakah nilai positif atau negatif? 6 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 6 kali 4, 24. Ya. Dikurang 24 kali 4. 24 kali 4 negatif 96. Ditambah 18. Ya, 24 kurang 96 tambah 18. Nah, ini kalau kita hitung pasti hasilnya negatif ya, karena lebih besar negatifnya. Nanti adik-adik hitung sendiri, di situ hasilnya akan negatif, di mana hasilnya adalah 24 dikurang 96 tambah 18 ya, hasilnya negatif. Nah, kemudian kita bisa uji lagi, kita ambil 0 yang untuk sebelah kirinya. Ketika 0, 6 kali 0 pangkat 2, 0 dikurang 24 kali 0, 0 tambah 18 ya. Ya, pasti hasilnya positif ya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah pilih salah satu ruas itu positif atau negatif, maka ruas lainnya pasti lawannya ya. Karena di sini sudah negatif, maka pasti ruas kiri dan kanannya adalah positif ya. Bisa diuji seperti itu. Oke, dengan demikian kita tinggal buat kesimpulan bahwa untuk fungsi naik dia memiliki persyaratan bahwa turunannya lebih besar dari 0, sedangkan untuk fungsi turun f aksen x-nya kurang dari 0. Dengan demikian berarti kita bisa simpulkan kurva fungsi tersebut akan naik pada interval x kurang dari 3 atau x lebih besar dari 3 karena positif ya. Perhatikan positif, dan turun pada interval x di antara 1 dan 3 ya. Jadi kita tinggal menggunakan konsep sifat tadi. Sifatnya bahwa kalau fungsi naik itu dia turunannya lebih besar dari 0 atau positif ya. Sedangkan untuk fungsi turun, turunannya lebih kecil dari 0 atau negatif ya. Oke, berikutnya kita masuk pada konsep kedua tentang nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Misalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan turunan kedua pada x1 elemen i, sehingga yang pertama, jika f aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut titik stasioner atau titik kritis. Ya, yang pertama, jadi kalau fx1-nya itu sama dengan 0, kalau sudah ada kita dapat nilai x-nya, maka f aksen sama dengan 0, dan ketika kita masukkan x1-nya pada fungsinya, maka titik itu disebut dengan titik stasioner. Apa sih titik stasioner itu atau titik kritis itu? Jadi titik stasioner itu adalah titik di mana suatu fungsi itu berhenti sementara untuk naik atau turun ya. Jadi di sini gradiennya sama dengan 0, dia konstan di situ ya. Dia titiknya berhenti, tidak naik dan tidak turun. Yang kedua, jika f aksen x1 sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih besar dari 0, maka titik x1, fx1 disebut titik minimum fungsi. Lihat di sini turunan x1-nya sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih besar dari 0 ya. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, maka titik itu disebut titik minimum ya. Jadi perhatikan baik-baik sifat-sifat ini. Yang ketiga, ya kebalikannya, kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka titiknya disebut titik maksimum ya. Jadi kalau minimum tadi f aksen x sama dengan 0, sedangkan turunan keduanya
f double aksen X1 lebih besar dari 0, maka titik X1 fx1 nya disebut titik minimum. Sedangkan untuk yang ketiga, kalau turunan X1 nya fx1 nya sama dengan 0 dan turunan keduanya fx1 kurang dari 0, maka titik X1 fx1 nya disebut titik minimum fungsi. Yang keempat, jika turunan keduanya sama dengan 0, ya kalau kita lihat tadi untuk turunan kedua lebih besar dari 0 untuk poin 2, sedangkan ketiga turunan kedua kurang dari 0 untuk ketiga, sedangkan keempat ini turunan keduanya sama dengan 0, maka titiknya itu disebut titik belok, ya. Oke, kita langsung masuk pada soal 6. Tentukan titik balik. Titik balik ini disebut titik optimum, ya. Ada titik balik maksimum dan titik balik minimum dari fungsi fx x kuadrat kurang 4x tambah 3. Oke, kita selesaikan gunakan sifat tadi. Nah, kita menentukan titik stasionernya dulu, di mana f aksennya sama dengan 0. Nah, untuk turunan f sama dengan 0, kita tinggal turunkan fungsi yang ada pada soal. Turunannya adalah 2x kurang 4 sama dengan 0, ya. Sehingga kita bisa tuliskan 2x sama dengan 4. Nah, kalau 2x sama dengan 4, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, untuk x sama dengan 2, kita substitusi x sama dengan 2 pada fungsinya. Ya, fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 2. Sehingga f2 adalah 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 tambah 3. 4 kurang 8 tambah 3 sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh titik stasionernya adalah 2,-1. Ya, kita peroleh titik stasionernya 2,-1. Apakah di sini sudah selesai? Belum. Ini hanya titik stasioner. Yang ditanyakan adalah titik balik maksimum atau minimum. Jadi kita harus tentukan dulu apakah titik ini adalah titik maksimum atau minimum. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk mengetahui titik maksimum dan minimum ini, kita periksa di turunan keduanya. Perhatikan turunan pertamanya tadi 2x kurang 4. Maka turunan keduanya adalah, kita turunkan lagi yang turunan pertama tadi. Turunan dari 2x kurang 4 adalah 2. Nah, di sini 2 berarti lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Nah, karena turunan kedua lebih besar dari 0, sehingga disebut titik minimum fungsi. Ingat ya, sifat tadi. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, disebut titik minimum. Kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0, disebut titik maksimum. Sedangkan kalau sama dengan 0, disebut titik belok. Ya, oke. Dengan demikian kita bisa simpulkan titik balik fungsi adalah minimum di 2,-1. Ya, dia minimum di 2,-1. Oke, berikutnya kita lanjut pada contoh 7. Tentukan titik belok dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 24x tambah 8. Kita selesaikan. Ya, untuk menentukan titik belok, syaratnya tadi turunan keduanya sama dengan 0. Kita turunkan dulu untuk turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 tambah 18x tambah 24. Lalu kita turunkan yang kedua. Untuk turunan keduanya adalah 6x tambah 18 sama dengan 0, ya. Itu syaratnya, sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 6x sama dengan negatif 18. Berarti x-nya sama dengan negatif 3. Nah, untuk x negatif 3 ini kemudian kita substitusi ke fungsinya. Ya, maka kita akan peroleh f negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3 tambah 9 kali negatif 3 pangkat 2 tambah 24 kali negatif 3 tambah 8. Hasilnya sama dengan negatif 10. Oke, dengan demikian titik balik fungsi dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 24x tambah 8 adalah negatif 3,10. Ya. Oke, saya pikir demikian untuk materi yang menentukan fungsi dan fungsi maksimum atau minimum fungsi. Semoga bisa dipahami dan
bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan sahabat matematika. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.